Masya Allah. Tepatnya bagaimana? Tepatnya ya menikmati yang Allah anugerahkan saat ini kepada kita. Itu saja. Tidak ada bayangkan seandainya itu, makanya tidak usah. Seandainya kerjaanku bukan beres, seandainya kerjaanku ada, kan itu yang ngajar ngaji biasanya. Kalau saya itu pengen punya uang yang banyak, harusnya bisnis. Akhirnya ngajinya ditinggal, terus bisnis. Nah, itu turun derajat. Kemudian di situ apa tadi? Dilarang atau oleh Imam Ibnu Athaillah nggak usah nyari suatu makom yang tidak diberikan oleh Allah saat itu. Makanya jadi tentara, nikmati jadi tentara, ya kan? Saya ini pelindung masyarakat, ini ibadah saya, gitu. Tapi ya sholatnya terus, maksudnya bukan kok terus enggak. Karena ada kewajiban yang memang itu satu profesi, yang kemudian profesi itu dijadikan ibadah. Ada lagi yang memang kewajiban profesi siapapun tetap harus melakukan. Sholat, cari ilmu, zikir, itu kan di sela-sela waktu kan tetap ada. Dinikmati. Bahkan kalau orang yang itu kerjaan yang masih kadang-kadang berat sekali dilakukan, karena memang kalah dengan apa namanya situasi ya, dengan apa namanya, kalau saya kerja di sini nih peluangnya itu kok banyak untuk tidak beres misalnya. Saya kerja di sini kok jadinya peluangnya kok tidak beres. Misalnya jadi pejabat, ya kan? Karena banyak orang yang ngamplopi dan amplopnya itu bukan uang yang halal kan gitu. Karena dengan amplop ini saya akan berubah pikiran, apalagi jadi hakim, jaksa itu kan. Itu pun jangan minta, ya Allah jangan saya tidak mau jadi hakim lagi. Bukan itunya, tapi disitulah peluang untuk memang mendekat kepada Allah yang mana. Belum kuat, kita masih nggak kuat kalau begini, ya dikuat-kuatkan di situ, tapi jangan meminta tingkah atau profesi yang lain. Karena Allah bisa saja kalau Allah berkehendak, ya dicabut profesinya, dicabut juga keinginannya kan itu ya, keinginan untuk baik dengan alasan karena di sini saya nggak bisa baik. Itu sebenarnya dimanapun nanti dipindah ya, memang kamu potongannya nggak baik kan gitu ya. Bukan dasar memang nggak baik, bukan karena profesinya, tapi memang kalau kita punya, kita itu kalau bisa kan membuat suasana, tidak tersuasana. Nah, orang yang sudah bisa membuat suasana itu dimanapun dia diletakkan, dia akan mewarnai, bukan terwarnai. Nah, kalau di suatu tempat dia terwarnai, walaupun dimanapun tempatnya, pindah profesinya, dia juga akan terwarnai. Bukan karena tempatnya, tapi memang hatinya. Maka posisinya yang paling tepat itu adalah dimanapun kita berada, dimanapun pekerjaan kita, di situ asal ada peluang ya, ada peluang untuk taat kepada Allah, ya jangan minta ganti dengan gitu. Nah ini, soalnya dilanjutkan deting. Falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhraj. Kalau Allah menghendaki, itu Allah akan melakukan kita dengan tanpa mengeluarkan dari pekerjaan itu. Kalau Allah menghendaki kita memang mau ibadah, misalnya kerja di suatu institusi ya kan, nah, jangan minta ganti tempat, tapi kalau falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhraj, kalau Allah menghendaki nggak usah minta ganti tempat, tapi posisi hati kamu itu yang nanti tanpa keluar dari situ hatinya akan bisa mewarnai, bukan terwarnai. Kama annahu idza aradal mar'u ala halatin la tuwafiqu taqriduhu kanat muta'alliqatan bid-din au bid-dunya la yanbaghi lahu ayyaronal khuruj minha binafsihi. Nah itu. Jadi pemahamannya semacam itu, makanya apapun profesinya
kita dimanapun sesungguhnya Allah sudah sediakan tempat untuk ubudiyah, untuk ibadah. Dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, itu Allah berikan kesempatan. Bahkan keadaan tidak hanya tempat kerja, tapi kondisi semua. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat jelata. Semua ini bisa melakukan sesuatu yang mendatangkan ridho Allah. Jadi jangan alasan kita mau amal, mau sedekah, saya miskin. Enggak ada itu. Miskin itu justru sedekahnya bisa 50%. Uangnya cuma 10.000, dia sedekah 5.000 banyak kan gitu. Bahkan 100% bisa kan. 10.000 kasihan orang ini, tetap aja tak kasihkan 10.000. Tapi orang kaya yang punya 100 miliar, jarang kita dengar sedekah 150 miliar itu. Jarang. 50%. Maka yang dipandang oleh Allah itu kan beratnya keluar ini. Keluar kita sebenarnya uangnya cuma 100. Ini kebutuhan banyak. Tapi ada orang kok membutuhkan 50.000, tak kasihkan. Masih cenderung enteng orang miskin yang sedekah 50.000 daripada orang kaya yang sedekah 50 miliar. 50%. Dan dulu ketika mau perang Tabuk itu kan Sayyidina Umar datang, ditanya oleh Rasulullah, berapa yang kau tinggalkan untuk keluargamu wahai Umar? Saya tinggalkan 50%, separuh dari kekayaan saya ya Rasulullah. Sayyidina Umar waktu itu sudah pengen nyaingi Abu Bakar. Awas ini Abu Bakar ini kok selalu mengalahkan saya terus kalau amal itu. Nah ini kesempatan saya sudah banyak, kelonggaran, saya akan bawa separuh harta saya. Maka diantar, kemudian ditanya, Rasulullah tanya 50%. Kemudian setelah itu Abu Bakar datang, ditanya lagi, wahai Abu Bakar, berapa harta yang kamu tinggal untuk keluargamu? Saya tinggalkan Allah dan Rasulnya ya Rasul. Artinya bawa semua. Memang Abu Bakar susah disaingi. Inilah bersaing di mana profesi kita, di mana keadaan kita. Raja-raja juga nggak usah. Kalau saya jadi rakyat biasa, saya kan akan menerima padanya enak. Kalau saya jadi pejabat, jadi ya susah kalau sampean kamu. Yang rakyat jelata juga, kalau saya jadi bupati, wah saya buat kebijakan yang memang menguntungkan umat. Nggak usah begitu. Jadi kalau kita jadi rakyat, ya posisikan kita jadi rakyat. Kalau kita jadi pejabat, posisikan jadi pejabat. Di situ ada kesempatan untuk beramal mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesempatan dan profesi masing-masing. Maka dakwah pun itu kalau bisa jangan pikir tinggi-tinggi, tapi risau. Dakwah itu buat risau. Kalau pikir tinggi-tinggi ini pusing tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Seperti kita kayak ini kan, kalau lihat berita di televisi, lihat carut-marutnya kondisi, kekuasaan dan sebagainya, pikir tinggi-tinggi biasanya. Gimana terus agama gimana nanti kalau begini, oh begini ya, itu pikir tinggi. Tapi kalau risau itu beda. Risau itu apa? Yang bisa kita lakukan aja. Oh, saya sholat, tetangga saya belum sholat. Apa yang bisa lakukan? Datangin. Ini tuh, datangin, ajak ke masjid. Itu risau. Pikirnya itu enggak mumet, enggak pusing. Tapi bisa kita jalankan. Nah, itulah. Kalau kita mikir kan kekuasaan itu kadang pusing, tapi harus ada juga yang mikir sana kan gitu. Cuman kalau kita nggak mampu malah mumet, jengkel sama orang lain, marah-marah sama pejabat, marah-marah sama orang yang kita nggak suka, tapi solusi kita nggak ada. Tapi kalau risau, itu kita pikir diri kita, sebelah kita, tangga kita, ajak sholat, ajak ibadah, apa yang bisa kita lakukan? Dan itu yang akan merubah dunia ya seperti itu. Kalau semua orang pikir begitu, pikir dakwah seperti itu, dunia juga akan berubah.
Bukan kok kalau kita kan cuma tinggalnya kampung. Ya kampung nggak apa-apa, kampung kita dulu. Wong dulu bisanya Islam itu sampai ke kita juga karena dari Madinah dulu. Pelan-pelan dulu ya kan. Keluar, keluar, keluar. Buat seperti itu pikir dan risau bagaimana diri kita ini amal ibadah, keluarga kita amal ibadah, tetangga kita dulu amal ibadah, kampung kita amal ibadah, semua akan